kepada hadis-hadis Nabi, maka kita akan menemukan misalnya penegasan dari Nabi, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baiknya umat manusia adalah orang-orang yang semasa dengan Nabi, yaitu para sahabat. Lalu orang yang setelahnya atau tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya atau tabi'in. Tentu saja ini pendapat mayoritas. Tetapi bukan berarti kemudian umat selain dari tiga kurun ini adalah bukan umat terbaik, karena pada dasarnya ayat ini berbicara secara umum. Artinya masyarakat madani sebagai representasi masyarakat ideal itu dianggap sebagai masyarakat terbaik. Itu konteksnya adalah masyarakat yang dibangun dengan basis keimanan. Ini sekali lagi penegasan perbedaan antara masyarakat madani dengan civil society yang saya singgung di awal, di mana civil society itu dari peradaban Barat yang meminggirkan agama, yang meminggirkan Tuhan, atau tidak menjadikan Tuhan menjadi motivasi utama di dalam gerakan-gerakan sosial, politik, dan kebudayaan. Oke, itu istilah yang pertama yang bisa kita temui dalam menggambarkan masyarakat ideal di dalam Al-Quran. Yang kedua, yakni ummatan wasatan, umat yang moderat, yang proporsional, yang mengkombinasikan antara ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kalau dalam bahasa Wahbah Az-Zuhaili itu di dalam tafsir Munirnya, bahwa maksud dari ummatan wasatan ini berlaku untuk semua. Artinya sifat atau sikap moderat ini berlaku dalam konteks apapun, tidak kelewat batas dan tidak pula teledor dalam urusan agama dan dunia. Artinya mereka tidak punya sikap berlebih-lebihan dalam agama, tetapi juga tidak lalai menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi kalau istilahnya Syekh Wahbah itu menggambarkan mereka itu bukanlah seperti orang-orang materialis, seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik yang segala sesuatunya memiliki motivasi materialis atau motivasi duniawi, atau juga tidak seperti orang-orang Kristen yang sangat taat ibadah, yang sangat spiritual. Maka umat wasatun di sini adalah orang Islam yang tidak berlebih-lebihan di dalam urusan material sebagaimana orang Yahudi, dan juga tidak berlebih-lebihan di dalam urusan agama sebagaimana orang Kristen. Karena sifat moderat atau sifat tengah ini merupakan sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri, yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan juga kebutuhan ukhrawi atau kebutuhan spiritual, yang itu tidak berlebihan di antara keduanya. Nah, gambaran ini merupakan cerminan masyarakat ideal yang bisa kita padamkan sebagaimana cita-cita masyarakat madani.
Oke, selanjutnya istilah yang bisa kita telusuri adalah ummatan muqtasidah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Maidah 66 itu, walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la ta'lamu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah. Ini berbicara terkait dengan eh, orang-orang Yahudi dan Kristen, sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran kepada orang Islam yang menjalankan secara konsisten setelah sungguh-sungguh, maka niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan di antara mereka adalah ada golongan pertengahan. Jadi saya ingin menegaskan saja terkait dengan perbedaan antara ummatan wasatan dan ummatan muqtasidah yang secara makna hampir mirip meskipun menggunakan redaksi yang beda, tetapi uh, ummah muqtasidah ini lebih spesifik karena dikhususkan atau audiensnya, objeknya itu, modulnya hanya kepada komunitas seagama, yaitu Yahudi dan Nasrani sesuai dengan kitab ayat ini. Sedangkan ummah wasaton atau ummatan wasaton yang dibahas pada ayat sebelumnya ini lebih luas dalam konteks orang Islam secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ummatan wahidah, bahwa sesungguhnya sebagai gambaran dari masyarakat madani atau masyarakat ideal dari ayat ini ditegaskan bahwa sesungguhnya masyarakat muslim itu adalah satu. Nah, wahidah di sini tentu ada banyak penafsiran di antara para mufasir. Tentu yang paling populer dan ini banyak dikemukakan oleh para mufasir, maksud dari umat yang satu, ummatan wahidah itu, bahwa sesungguhnya seluruh umat manusia itu pada dasarnya dulunya merupakan umat hidayah atau umat yang memeluk agama yang satu, memiliki akidah dan syariat yang sama, yaitu agama Islam. Baik ketika dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampai disempurnakan oleh Nabi Muhammad, itu pada dasarnya mereka semua adalah umat hidayah atau umat yang satu memeluk agama Islam. Tetapi kemudian umat ini bercerai-berai dan mengingkari keimanan dan keislaman yang dibawakan oleh para nabi mereka, yang kemudian mereka lalu menjadi musyrik atau kafir. Tetapi ada makna yang lain yang saya kira ini menarik, sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Abdul atau Rafi Gerda di Indonesia Al-Manarnya, yang menegaskan bahwa maksud dari ummatan wahidah di situ adalah penegasan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia diciptakan Allah itu pada dasarnya sebagai umat yang satu, saling terkait satu sama lain di dalam mengarungi kehidupan. Artinya sulit bagi setiap individu itu untuk hidup di dunia itu secara sendiri, sehingga Allah menafsirkan
umat manusia itu berkelompok dan saling membantu dan saling bersatu. Dan ini sebagaimana istilah al-insanu madaniyatun ini menegaskan bahwa ayat ini Rasul beriman menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan memiliki kecenderungan untuk hidup secara kolektif, hidup secara sosial, hidup secara berkelompok. Dan tentu karena kehidupan berkelompok atau kehidupan bersosial itu memiliki potensi timbulnya sebuah persaingan, perselisihan, maka Rasul, para nabi itu diutus itu berfungsi untuk menengahi pertikaian di antara manusia untuk memimpin ke jalan kebenaran. Dan kita tahu bahwa ada 124 ribuan nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah semata-mata untuk menegaskan kembali bahwa sesungguhnya pada dasarnya umat yang diciptakan Allah itu adalah satu dalam pengertian mereka adalah makhluk sosial. Saya kira pemaknaan ini menarik ya, karena berbeda dengan pemaknaan para mufassir secara umum. Dan